Protokol adalah prosedur resmi atau sistem aturan yang mengatur urusan negara atau acara diplomatik. Protokol juga berarti peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya. Nah, protokol bisa diartikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara. Nah, yang kedua, tata cara atau upacara dan sebagainya yang secara internasional berlaku dalam diplomatik. Nah, yang ketiga adalah orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Adapun unsur protokol, yang pertama adalah tata cara. Acara atau upacara harus dilakukan dengan khidmat dan tertib, menurut aturan dan adat yang sudah tetap dan harus ditaati. Nah, yang kedua adalah tata krama diperlukan, kata-kata yang baik dan tepat menurut tinggi rendahnya derajat pejabat disesuaikan dengan peristiwanya. Nah, yang ketiga adalah aturan. Acara atau upacara terikat pada rumus-rumus tertentu yang sudah tetap, atau bisa disebut sitting arrangement, tata tempat, perlakuan terhadap bendera atau lagu kebangsaan, dan lambang negara. Protokoler adalah tata acara, khususnya acara resmi yang melibatkan pejabat, yaitu pengaturan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir. Nah, orang yang bertanggung jawab menangani protokoler dinamakan protokol. Jadi, protokoler itu konsep atau kegiatan, yakni pengaturan acara. Nah, peran dan fungsi protokoler turut menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau institusi. Nah, di samping itu, protokol juga merupakan bagian yang melekat dari aktivitas perusahaan dan turut mewarnai budaya kerja. Nah, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya dalam mendukung tugas kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Nah, aktivitas protokoler, aktivitasnya terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama adalah tata ruang, yang kedua adalah tata upacara, yang ketiga adalah tata tempat, dan yang keempat adalah tata busana. Yang kelima, tata warkat. Nah, apa itu tata ruang? Tata ruang maksudnya adalah pengatur ruang atau tempat yang akan digunakan sebagai tempat aktivitas. Nah, ruang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuan tergantung dari jenis aktivitas. Nah, contohnya meja, kursi atau sofa, sound system, dekorasi, karpet, dan lain sebagainya. Nah, tata ruang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuan, tergantung dari jenis aktivitasnya. Nah, yang pertama adalah perangkat keras. Adalah berbagai macam perlengkapan yang diperlukan untuk maksud suatu kegiatan berupa meja atau sound system. Nah, yang kedua adalah perangkat lunak. Antara lain personil yang terlibat dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan seperti penerima tamu, pemandu acara, petugas keamanan, petugas konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah tata upacara. Tata upacara adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan itu harus diperhatikan. Nah, yang pertama adalah jenis kegiatannya. Yang kedua, bahasa pengantar yang dipergunakan. Yang ketiga, materi aktivitas. Dalam tata upacara perlu direncanakan beberapa hal dengan baik agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Nah, yang pertama adalah siapa yang akan terlibat dalam kegiatan upacara, personil penyelenggara dan alat penunjang lain, dan siapa pengisi acara. Nah, yang ketiga adalah tata tempat. Tata tempat adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata duduk para pejabat. Nah, yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan administratif atau struktural, dan kedudukan sosial. Nah, urutan siapa yang berhak mendapatkan prioritas karena jabatan atau pangkat VIP, atau karena derajatnya VIC, atau bisa disebut Very Important Citizen. Nah, yang keempat adalah tata busana. Nah, tata busana ialah pakaian harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat, undangan, ataupun pelaksanaan kegiatan. Nah, tata busana harus ditentukan atau dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan baik formal maupun informal. Nah, yang kelima adalah tata warkat. Pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang diperhatikan ialah yang pertama adalah daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya sudah disiapkan sesuai dengan jenis atau keperluan kegiatan. Nah, yang kedua adalah jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat, kepentingan serta tercapainya tujuan kegiatan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah bentuk undangan sedapat mungkin dibakukan untuk
setiap jenis kegiatan, baik mengenai format, isi, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah menulis nama orang yang diundang, hendaknya secara benar dan jelas, baik mengenai nama, pangkat, jabatan, dan alamatnya. Nah, selanjutnya adalah dalam undangan perlu dijelaskan undangan diperuntukkan beserta istri atau suami. Tidak dibenarkan dalam undangan resmi disebutkan undangan berlaku untuk beberapa orang. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Yang selanjutnya adalah mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah penempatan duduknya. Nah, lalu mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang dikenakan, dan yang terakhir adalah menentukan batas waktu penerimaan tamu. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan bahwa ruang lingkup keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tata tempat yang dimaksud adalah tata urutan pada hakikatnya, mengandung unsur-unsur siapa yang lebih didahulukan atau siapa yang memperoleh hak prioritas dalam urutan. Nah, orang dan instansi atau organisasi yang memperoleh urutan tempat untuk didahulukan adalah mereka yang mendapatkan prioritas dikarenakan jabatan, pangkat, dan derajat serta kedudukannya di dalam negara atau masyarakat. Nah, yang kedua adalah tata upacara. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau secara resmi. Tata upacara itu sendiri terdiri dari kelengkapan dan perlengkapan upacara untuk mendukung terselenggaranya suatu upacara yang dihadiri oleh pejabat negara atau pemerintah. Nah, dapat juga dihadiri oleh masyarakat yang perlu diatur juga perihal tata tempatnya. Yang terakhir adalah tata penghormatan. Nah, tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat baik negara atau pemerintah, serta tokoh masyarakat tertentu dalam setiap kegiatan. Nah, tata penghormatan sendiri meliputi tata cara pemberian hormat dan penyediaan kelengkapan sarana yang diperlukan untuk menunjang suksesnya suatu acara. Secara spesifik, tata penghormatan diberikan kepada seseorang atau kelompok dapat berupa pemberian tata tempat, pemberian penghormatan berupa bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan, penghormatan jenazah bila meninggal dunia, dan pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara. Nah, adapun prinsip petugas protokoler, bagaimana kita memberikan hak kepada seseorang atau lambang untuk mendapat penghormatan dan perlakuan secara tata tempat dalam suatu acara atau upacara. Memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh penghormatan, fasilitas maupun pelayanan yang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. Nah, adapun fungsi protokoler yaitu ikut menciptakan suasana atau iklim yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan, menciptakan tata pergaulan, menciptakan suasana acara menjadi khidmat dan tertib, memberikan perlindungan atau keamanan, dan lain sebagainya. Nah, adapun tahap pertama atau bisa disebut orientasi. Pada tahap ini, setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu acara atau upacara memahami secara tepat maksud dan tujuan dilaksanakannya acara tersebut. Bila hal ini sudah dimengerti, akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan, sebab personalia penyelenggaraan dengan pasti tahu alasan, manfaat, serta arah kegiatannya. Nah, tahap kedua bisa disebut dengan persiapan. Pembentukan panitia dengan menempatkan orang yang sesuai antara posisi dengan keahlian atau kemampuannya. Kemudian buatlah job description untuk setiap seksi atau posisi yang ada di kepanitiaan. Nah, adapun komposisi susunan panitia disesuaikan dengan kebutuhan dari acara yang akan diselenggarakan. Nah, tahap ketiga adalah pelaksanaan, merupakan puncak seluruh rangkaian keprotokolan. Berhasil tidaknya pekerjaan keprotokolan dilihat pada saat pelaksanaan acara, dan ini erat kaitannya dengan peran pembawaan acara sebagai komandan yang mengarahkan jalannya acara tersebut. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi sebagai bahan penilaian seluruh panitia terhadap kerjanya dalam sebuah kegiatan, dan bila perlu disiapkan bahan pelaporan untuk bahan acuan penyelenggaraan kegiatan berikut.